Bentengnya seperti ini, brother. Ya, dia ada ruang. Nah, ini sebagai tempat mengintai kali, brother ya, karena di situ ada jendela ya. Nah, itu ada jendelanya. Ada ketemu dengan tuh cewek bule. Orang bule itu ya. Nah, jadi sisi lainnya ya, brother ya. Di sini itu selain sejarahnya, kalau kalian yang memang hobi yang nama misteri, ya ini cocok nih. Kalian mau uji nyali sendirian di benteng itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, brother. Bagaimana kabar kalian? Bagaimana kabar kalian semua di pagi hari ini? Ya, semoga kalian masih dalam kondisi yang fit ya. Selalu dalam nikmat sehat, tidak kurang satu apapun. Begitu pula dengan saya pagi ini. Saya alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat dan kondisi yang fit oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang ini saya masih berada di Singkawang ya, brother. Saya pagi ini mau apa ya, Satmori ya, bukan Sanmori tapi Satmori. Saturday morning riding ya. Jadi kita pagi ini Sabtu ya, Sabtu pagi saya mau mengajak kalian ke sana. Ke mana ya? Ke suatu daerah, suatu tempat yang mempunyai nilai sejarahnya, brother. Tapi bukan di Singkawang. Ntar dulu, brother, lihat tuh. Pemandangan bukitnya bagus, brother ya. Nah, jadi kembali lagi ya, saya mau mengajak kalian kemana? Ke Kecamatan Samalantan, brother, yang ada di Kabupaten Bengkayang ya. Kabupaten Bengkayang, dusunnya Serukam, Desa Pantijaya. Apakah itu? Kepo ya. Kita ke Bukit Vandering, brother. Nah, Bukit Vandering ya, yang ada di Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Samalantan. Bukit tersebut memiliki nilai sejarah, brother, dan ada cerita sejarahnya. Waduh, mataharinya pas di depan ya. Mudah-mudahan enggak apa BW ya. Nah, untuk cerita sejarah dari Bukit Vandering itu tersebut nanti saya ceritakan kalau sudah sampai ke tempatnya, brother ya. Jadi seperti biasa, yang belum subscribe ya, kalau kalian suka dengan video di channel saya ini ya silahkan kalian subscribe ya. Tekan tombol like-nya, share ke media sosial kalian, dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng. Apabila ada video terbaru dari saya, nanti notifikasinya akan sampai ke teman-teman semuanya. Sekarang ini saya masih berada di Jalan Pulau Natuna ya, masih di sekitaran kota Singkawang, brother. Saya mau keluar menuju ke jalan raya Pajintan ya. Jalan satu-satunya akses dari kota Singkawang menuju ke Bukit Vandering. Oke, duduk yang manis, siapkan cemilan, jangan lupa bahagia dan jangan lupa tersenyum. Temani saya pagi ini untuk jalan-jalan asik kembali ke Bukit Vandering, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi menuju ke Bukit Vandering ini kita akan memakan waktu kurang lebih 1 jam lah ya, 1 jam. Kalau tidak ada halangan ya, semoga saja tidak ada halangan. Jadi kita menelusuri jalan ini ya brother ya, Jalan Raya Pajintan Singkawang ya, sampai ke Kota Bengkayang. Jadi sebelum kita masuk ke Kota Bengkayang, kita menaiki Bukit Vandering. Nah, ini dia brother. Kita udah sampai ke pintu gerbang ya, pintu gerbang Tamakak Lawang yang ada di perbatasan Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang. Kita lewat dulu brother. Nah. Megah ya brother ya, panjang ya, ini model rumah panjang ya. Model rumah adat Dayak ya, rumah radang ya, rumah panjang lah. Oke brother, kita sudah keluar dari Kota Singkawang ya. Nah, setelah tadi melewati pintu gerbang Tamakak Lawang tadi ya, perbatasan Singkawang Timur dengan Kabupaten Bengkayang. Nah, sekarang kita sudah masuk ke Kabupaten Bengkayang. Cuman ini apa ya, nama kecamatannya ini apa brother? Yang dari Kota Singkawang itu. Nah, jadi kita masih jauh ya, masih jauh. Nanti kita naik bukit. Jadi jalannya itu, woi bagus brother. Jalannya apa? Naik turun ya, berbelok-belok itu brother. Nah, jadi rute mau ke Bukit Vandering itu seperti ini ya. Nah, jalannya bagus, aksesnya bagus, cuman tetap harus hati-hati karena nanti kita akan melewati perbukitan. Tuh bagus ya bukitnya itu brother. Di atas bukit itu ada tanaman apa ya, pohon apa itu? Bagus kok, susunannya itu rapi itu lah. Itu ada petunjuk jalan Samalantan terus Sendoreng ya, belok ke kanan ini. Berarti kita Bengkayang masih terus brother, masih terus ke sana. Oh, sekarang ini kita udah di Kecamatan Samalantan brother ya. Nah, cuman masih di sana, masih di depan lagi brother. Bukit Vandering itu mungkin itu ya, Bukit Vanderingnya ya. Ini ada SMA Negeri 1 Samalantan. Ini ada Masjid At-Taqwa Samalantan. Nah, ini apa ya, pasarnya ya. Itu ada kantor pos Samalantan. Tuh, hijau brother. Bagus itu, di atas tuh ada gereja tuh, nah di atas bukit. Ke sana sawah ya brother. Tuh sawah brother. Perbukitan brother. Udah ada tanda awas jalan berliku. Nah, ini kita udah mau mulai mendekati Bukit Vandering ya. Wah, belok-belok brother. Hati-hati. Yang nggak biasa kesini, yang jarang-jarang kesini, hati-hati lah ya kalau belok sini ya. Nih jalannya udah berbelok-belok. Wah, tikungannya tajam brother. Hijau. Suka lihat pemandangan kalau kayak gini brother.
Selamat datang di Desa Babane. Wah, ini masih anak-anak sekolah ya. Sabtu ya brother ya. Bagus view kalau kita mau menuju ke ini ya, Bukit Wandering ya. Banyak persawahan sama perbukitan brother. Bagus view-nya brother. Banyak bukit-bukit sama sawah. Tuh. Ciptaan Tuhan ya. Insya Allah. Bengkayang, square umum, Serukam ya. Nah, kita udah masuk Serukam ya. Nah, ini kita naik bukit nih brother. Ini ya Wandering di sini ya. Jadi Bukit Wandering ini terletak di Dusun Serukam, Desa Pastijaya, Kecamatan Samalantan, Bengkayang, Kalimantan Barat ya brother. Nah, di sekitar Bukit Wandering ini menyimpan saksi sejarah kolonial Belanda ya di Kabupaten Bengkayang, yaitu berupa pos intai Bukit Wandering. Pos intai ini dahulu digunakan Belanda untuk mengintai pasukan Jepang yang ingin merebut kekuasaan dari tangan mereka. Pos intai ini dahulu digunakan Belanda untuk mengintai pasukan Jepang yang ingin merebut kekuasaan dari tangan mereka, brother. Didirikannya sekitar tahun 1939 sampai 1942. Bangunan pos intai Bukit Wandering ini didirikan oleh warga sekitar atas perintah kolonial Belanda yang mandor bangunannya itu adalah orang Tionghoa. Sementara kuli bangunan berasal dari orang-orang yang berada di sekitar Bukit Wandering ini. Saat itu warga Tionghoa di Bengkayang banyak yang ikut berjuang melawan penjajah Belanda. Ketika ada perintah pengibaran bendera merah putih, warga Bengkayang melakukan perlawanan. Gedung Pancasila yang ada di kota Singkawang itu menjadi saksinya, brother. Aksi warga Bengkayang membelot dan tetap mengibarkan sang merah putih. Gerakan ini di bawah komando Panglima Alianyang. Beliau adalah seorang pemuda Dayak ya, yang merekrut para pemuda Bengkayang melawan penjajah kolonial Belanda dan fasisme Jepang pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Jadi di Bukit Wandering ini dahulu terdapat 4 pos intai, namun posisinya saling berjauhan. Setiap puncak bukit terdapat 1 pos intai. Dari keempat pos intai tersebut, hanya 1 saja yang bangunannya masih terlihat utuh. Selebihnya udah dihancurkan oleh Belanda saat meninggalkan Bengkayang. Struktur bangunan pos intai Bukit Wandering ini terlihat unik di beberapa bagian.
seperti sumur misalnya cukup untuk satu orang saja, dan di atasnya ditutup dengan cor semen yang cukup tebal. Di bagian depan terdapat lubang intai berbentuk persegi panjang. Tinggi bangunan pos intai ini seperti tingginya orang berdiri, brother. Di antara pos intai tersebut terdapat bangunan parit-parit ya yang digunakan sebagai persembunyian prajurit. Bukit Vendring masih mempunyai sebuah jalan setapak berupa jalan kereta kuda yang merupakan jalan pintas yang pernah digunakan oleh kolonial Belanda. Jalan setapak itu memudahkan menuju Singkawang. Di bukit ini dulu Singkawang terlihat jelas, namun sekarang telah tertutupi oleh pepohonan yang menjulang tinggi, brother. Yang menariknya juga di jalan Bukit Vendring ini ya, jalannya itu berkelok-kelok, brother, dan jalan ini dibangun oleh kolonial Belanda. Jadi pada kependudukan Belanda tidak terlalu banyak mengganggu masyarakat Bengkayang. Sebaliknya, tentara Jepang banyak melakukan penindasan, meminta hewan peliharaan seperti babi dan lain-lainnya. Belanda lebih banyak membangun fasilitas jalan darat dan beberapa fasilitas seperti tangsi yang sekarang menjadi markas Batalion Infanteri 641 Bengkayang. Jadi itu sekilas cerita tentang sejarah Bukit Vendring ini ya, brother ya. Nah, sini ada persimpangan. Wih, mau hati-hati belok sini, brother. Nah, tikungannya gini. Nah, berarti puncak, bukan puncaknya, mungkin saat bentengnya pas di atas tadi sana ya. Nah, di saat perebutan kekuasaan itu ya mungkin terjadi peperangan ya antara mereka ya, brother ya. Akhirnya banyak memakan korban, brother. Banyak memakan korban dari mungkin ya warga sekitar ya. Kemudian kedua belah pihak pasukan Belanda dan Jepang ya, brother. Itu, brother. Oh, harus pelan-pelan. Saya mau numpang foto di sini nih. Oke, sini dulu. Kita ambil view sini, brother. Nah, pas tikungan ini. Nih ya. Nah. Jadi ini salah satu tikungan tajam ya, brother, yang ada di Bukit Vendring ini. Tuh. Tuh dari atas turun ke bawah sini, brother. Ini kalau nggak berhati-hati bisa bahaya, brother. Tuh. Nah, nanti kita lihat mobil naik ya. Dari situ. Itu kan dari bawah itu kedengaran suara bis ya. Kalau ini mereka yang turun dari atas. Nah, jadi kalau belok ke sini mau hati-hati, brother. Nah, kita lihat. Nah, itu naik, nanti dia naik ke atas. Oh. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke belokan berikutnya. Tuh turunan tuh, brother. Saya mau belok sini. Saya mau parkir, mau nongkrong dulu ah.
ini kan ada tempat minuman nih. Nah, kayaknya bisa lah untuk kita nongkrong di sini kan. Dia. Ini adalah Pak Misai. Beliau adalah yang mempunyai kedai kopi ya, yang ada persis di tikungan Benteng Bukit Vandreng. Salah satu tikungan ya, ini namanya tikungan Benteng. Dan yang itu adalah keponakannya bernama Bang Aheng. Jadi di sini saya banyak mendapatkan informasi ya tentang sekitaran benteng ataupun pos intai zaman kolonial Belanda itu ya, brother. Jadi Pak Misai itu menunjukkan serta memberikan informasi ya sekitaran Bukit Vandreng ini. Baik itu dari kisah sejarahnya sampai kisah mistisnya, brother. Ya, jadi saya hanya menggali perihal sejarah yang ada di sekitaran Bukit Vandreng ini ya, brother ya. Tidak lebih dari tentang sejarah dan lingkungan alam yang ada di sekitar Bukit Vandreng ini. Oke, brother, saya udah banyak ngobrol sama Pak Misai. Nah, ini Pak Misai nih. Iya. Nah, ini Pak Misai, dia yang punya pondok tempat saya ngopi tadi ya. Nah, jadi banyak sedikitnya dia udah memberikan informasi. Jadi sekarang ini saya mau naik ke benteng yang ada di atas sana. Nanti saya ditemani sama Bang Aheng. Bang Aheng bukan orang Tionghoa ya, namanya Aheng tapi bukan Tionghoa. Nah, dia orang Dayak Bakati ya. Iya, Bakati. Nah, nanti kita sambil ngobrol-ngobrol. Saya izin Iya. bawa Bang Aheng ya, Pak saya. Ayo saya ke atas dulu. Oke, kita jalan ke atas ya. Ayo. Nah, ini Bang Aheng nih. Ini Bang Aheng. Jalan nih. Bang Aheng tuh kebetulan di sini ke tempat paman ya, Bang Aheng ya. Iya. Nah, karena lagi berobat. Sakit apa, Bang Aheng? Aduh, sekarang mata nih. Apa itu? Mata lagi kurang pandangan. Oh iya kah? Ya. Terus hasil dari berobat apa kata? Belum, nanti tanggal 25 lagi. Oh, 25 lagi. Lama konsultasi. Yalah, mudah-mudahan Bang Aheng penyakitnya diangkat, diganti kesembuhan sama Tuhan ya, Bang Aheng ya. Amin. Nah, ini kita naik ke atas, brother. Oh. Jalannya emang kayak gini, Pak. Ya namanya jalan bukit ya. Iya. Itu ekstra juga naik ke atas. Nah, ini brother. Kalau saya ini ngos-ngosan biasanya. Lama sudah nggak naik gunung, naik bukit. Iya. Nah, ini dia. Nah, ini salah satunya ya, brother ya. Iya. Nah, ini. Bentengnya seperti ini, brother. Ya. Dia ada ruang. Nah, ini sebagai tempat mengintai kali brother ya. Karena di situ ada jendela ya. Nah, itu ada jendelanya. Ini strategis kalau melihat dari sini ya. Mungkin di sini ini ada satu, ini bekas meja nih kayaknya. Ini dibuat baru nih kayaknya. Nah, ini untuk menembak mungkin ya. Ini kan di bawah itu kelihatan jalan tuh, brother. Nah, itu kan jalan kelihatan. Nah, ya kan ada kendaraan lewat. Jadi kalau Jepang naik sama Belanda tuh udah dibidik dari sini nih. Udah ditembak nih. Nah. Ini benteng salah satunya ya. Dan kata Pak Misai tadi banyak. Cuman masuk-masuk ke hutan sana. Sana kan hutan turun-turun tuh. Ada beberapa benteng lah. Yang pastinya yang nama benteng mengintai itu enggak satu ya, brother, pasti banyak. Inilah bentuknya. Ini tempoh hari kan Pak, ada dinding juga ini. Oh, berarti kemarin masih ada Pak ya di sini Pak ya? Nah, kalau kita lihat posisi anu. Oh, gini ya. Tetap hancur. Iya, hancur ya. Iya. Berarti mungkin ini dia masuk sini kan jalan itu untuk mengintai Pak ya? Iya ya. Dan bidik deh. Kau ini kan buatan baru karena buat ini Pak kan? Ini baru juga. Oh, iya brother, ini kan baru kan karena buat itu nih tuh, buat atap, buat payungnya. Nah, jadi yang ini benteng aslinya itu. Kayak besi keroncong di tengah-tengah sini. Oh, jadi ini besi lama ini Pak ya? Iya. Besar-besar ya? Iya kan? Besinya nih. Mantap kan?
besi zaman Belanda dulu. Bayangin 1939 42 ya, berapa tahun? Itu mau 80 70-an, iya, mau 80 tahun udah. Keras sih. Ini kalau lantainya buatan baru kali ini, Pak. Baru. Oh, dulu kan memang Dasar yang lama. oh, yang lama itu ya. Iya. Nah, cuman itu brother. Bukit Van Ring ini dibuat oleh Belanda itu sebagai penghalau ya, benteng ya, sebagai penghalau tentara Jepang apabila mau mengambil kekuasaan di daerah sekitaran sini, mungkin Singkawang Bengkayang ya. Nah, karena pada tahun 1942 itu juga kalau kita lihat sejarahnya, Jepang itu mendarat di Pemangkat. Ya, artinya kan memang nyambung ya. 1939 sampai 1942. Nah, cuman untuk siapa yang menang saat itu kita memang nggak tahu nih, saya nggak baca siapa yang dapatkan daerah kekuasaan ini. Nah, cuman untuk pembuat benteng ini ya, brother, ini mandornya orang Tionghoa, brother. Mandornya orang Tionghoa, terus pekerjanya itu orang-orang Dayak sekitar. Nah, tadi Dayak Salako itu salah satunya, brother. Nih. Oh, ini terowongan ya? Iya, terowongan. Gini ya. Terowongan untuk mereka ya. Iya, iya. Tembus ke bawah sana. Tembus bawah ya? Tembus ke bawah. Oh, gitu. Ya. Terowongan. Oh, jadi ini terowongannya, brother. Ketemunya sampai ke sini nih ya. Nah, ini. Nih. Tuh jalurnya itu, jalur. Ini terowongan bukan kayak terowongan ini ya, brother ya, terowongan bawah tanah itu bukan. Ini semacam benteng yang kalau kalian nonton film-film perang itu, nah, jenggali parit besar, nah, kayak terowongan itu, nah kayak gini. Nah, dibuatnya jadi mereka itu mengendap-ngendap ya. Kalau ada musuh datang tuh ngendap-ngendap, tiba-tiba musuh nggak tahu baru ditembak di bidiknya. Nah, ini pecahan nih, salah satu pecahan bentengnya juga nih. Ya, artinya menandakan kalau di sini ini banyak bentengnya. Tuh, brother ya. Kalau ke atas kemana, Pak? Ada apa, Pak? Yang di atas. Di atas ini kayaknya ada bekas benteng juga hancur. Hancur ya? Ya. Ayo, Bang Aheng. Bu. Satu. Oh iya ya, ada bekas itunya ya. Hancur ini. Ini brother tuh masih ada bekas. Ini ada Nih. paritnya, terowongannya. Oh, ini buat ingkin terowongan ini. Iya, ya. Mereka tuh sambil ngendap-ngendap gini ya, melihat kalau ada orang datang, tentara Jepang datang. Terowongan. Oh, ini aliran terowongannya, brother. Ini pecahan Nih, bentengnya. bekas bentengnya juga ya. Iya. Tuh. Pecahan yang itu, Iya. ini kan pasti kena bom. Oh, berarti tempat ini sengit saat itu ya, brother ya. Peperangannya itu. Tuh, di bawah. Bom, kan? Bawah itu jalan. Ini ya terowongan. Nah, itu jalan ya, brother. Tuh, nah. Nih, gua ditemanin ini nih. Nih. Ini siapa namanya nih, Pak Say? Nih, siapa nama dia tuh? Siapa? Dido. Kan? Bido. Wah, Bido. Kemana? Dido. Kami ya. Tuh. Nah, itu jalan. Jadi kata mereka tuh menurut mereka yang pernah lewat ini sebelum kami bikin rumah sini ada batang kayu yang besar yang sebelah kanan yang mau pergi ke atas sana. Mereka bilang ada ketemu dengan tuh cewek bule. Orang bule itu ya? Iya. Nah, jadi sisi lainnya ya, brother ya. Di sini itu selain sejarahnya, kalau kalian yang memang hobi yang nama misteri, ya ini cocok nih. Kalian mau uji nyali sendirian di benteng itu silakan. Nah, di sini sudah bukan cerita yang apa ya, yang baru-baru, tapi udah banyak cerita beredar itu memang misteri di Bukit Van Ring ini ya, apa ya? Ya tadi kelihatan noni Belanda. Terus oh sama ini yang saya baca itu ada bapak, tapi malam ya, malam itu dia ketemu sama bapak-bapak pakai sepeda. Ngapain dia malam-malam naik sepeda gelap-gelap melewati jalan ini? Pas udah melewati, dia lihat lagi ke belakang, bapak itu sudah hilang, nggak ada. Nggak sembarang-sembarang dipotong ya, Pak, kan? Nggak diambil. Ini pohon apa nih, Pak? Besar nih. Oh, ini yang berangan ya? Ya, ini berangan.
kayak pisang jadinya. Memang lihat tuh pohonnya nih, berangan nih, besar-besar brother. Tuh. Ini dilestarikannya brother ya. Kalau ditebang kan longsor. Itu kan yang melingkari itu bukit apa, Pak? Itu kan sana tuh, Bun. Tangga langit kalau bahasa orang di sini. Tangga langit. Tangga berarti ya, tangga langit ya. Iya. Tangga langit ya. Itu bukit yang di atas sana. Iya. Oke, brother ya, kelihatannya ada bukit di sana tuh, brother. Kelihatan. Itu ada bukit. Nah, jadi begitu ya, brother. Jalan-jalan kita di Bukit Vandring atau Vandring ya. Desa Pastijaya, Pak ya. Iya. Dusun Serukam, Kecamatan Samalantan ya. Nah, Kabupaten Bengkayang, brother. Di sini terdapat beberapa benteng ya yang sudah saya ceritakan sejarahnya. Pada zaman kekuasaan Belanda ya, terjadi perebutan kekuasaan wilayah antara Jepang sama Belanda. Dan benteng tersebut di saat pengerjaannya dikerjakan oleh masyarakat sekitar, orang-orang sekitar yang dimanduri oleh orang Tionghoa ya. Nah, kemudian terjadilah peperangan di sini, brother. Banyak yang berguguran dari kedua belah pihak, terutama warga sekitar ya. Nah, rakyat sekitar yang banyak jadi korbannya, brother. Itu. Ini adalah aset sejarah ya, brother. Kalau kalian mau ke sini ya, ini saya rekomendasi lah. Kalian coba berhenti di tikungan benteng. Di situ ada kedai, ada warung ya. Pak Misai punya, nah, kalian boleh berhenti di situ sambil mencari informasi pada beliau. Nah, jadi terima kasih saya ucapkan pada kalian ya yang sudah menemani jalan-jalan asik di bawah situ ya, Pak ya. Di bawah sana ada pecahan benteng juga. Oh, di bawah itu ada lagi brother, nanti kita lihat ya brother ya. Ada pecahan benteng. Jadi terima kasih saya ucapkan pada kalian yang sudah menemani saya jalan hari ini. Terima kasih atas subscribe-nya ya. Bagi kalian yang suka, yang kalau tidak suka ya kalian abaikan saja. Kemudian kalau mau menonton video-video saya berikutnya, kalian tekan tombol loncengnya ya. Apabila ada video terbaru dari saya, nanti notifikasinya akan sampai ke teman-teman. Tak lupa saya doakan pada kalian semua agar tetap dalam nikmat sehat ya, tidak kurang satu apapun. Yang ada penyakit, diangkat penyakitnya dan digantikan kesembuhan ya. Yang kalian punya hajat belum tersampaikan ya, semoga hajat kalian terkabulkan. Ada masalah kalian terselesaikan ya. Terus kalian yang punya hutang, semoga hutang-hutang kalian dapat terlunaskan semuanya. Ya, bagi kalian yang belum dapat jodoh, seperti biasa saya doakan ya, semoga kalian segeralah mendapatkan jodoh yang soleh maupun yang solehah. Mohon maaf apabila dalam penyajian saya ada kekurangan ya, ada tutur kata saya yang salah ya, yang kurang berkenan. Silahkan kalian perbaiki di kolom komentar. Apa-apa saja yang salah, kalian berikan informasi yang benar agar penonton-penonton saya semuanya itu bisa mendapatkan informasi yang valid ya, yang benar lah. Jadi mereka pun tidak bingung dengan apa yang telah saya sampaikan. Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa ya, brother. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.